Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salamun alaikum, katabarukum ala nafsir rahmah, annahu man amil minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di waslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa limasyikhina wa limuallimina wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Abuya beserta keluarga, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus senantiasa membimbing rohani kita. Yang kami hormati guru kita bersama Kiai Cibilo beserta keluarga, dan semoga beliau juga dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati dan Allah muliakan Wali Nanggro beserta keluarga, semoga di hari kelahirannya beliau ini pun juga Allah menambah-nambah keberkahan umurnya dan juga senantiasa memudahkan segala urusannya, dan juga diberikan kesabaran kekuatan dalam membimbing kita semua dalam menuju dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Gubernur, kemudian Presiden, Camat dan sebagainya tadi, para Dewan Guru yang mohon maaf tidak akan disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat kami kepada Dewan Guru semuanya. Semoga beliau pun juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kami, akhirnya Bapak Ustaz Lutfi, kemudian Bapak MC dan Tengku Zakaria yang juga suka berhubungan komunikasi dengan kami, dan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua, kita biasanya itu suka minta kepada Allah ya, tiap hari mungkin sholat 5 waktu agar kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi juga ya, kita dengar ketika wali berumur 54, tentunya kita doakan beliau panjang umur. Tapi kata Imam Ghazali, ketika kita diberikan panjang umur itu nggak cukup ya. Kalaupun ada orang yang dikasih panjang umur, ada juga pendek umur, maka hendaklah engkau minta selain panjang umur, yaitu nikmat sehat walafiat. Akan jadi sempurna panjang umur sehat walafiat. Kan gak enak panjang umur tapi sakit-sakitan ya, bolak-balik masuk rumah sakit, atau mungkin panjang umur tidur aja di kasur, kan gak enak. Khawatirnya nanti ujung-ujungnya ngeluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah kepada Allah panjang umur sehat walafiat. Sudah dikasih umur panjang, sudah dikasih sehat walafiat, itu pun juga belum cukup. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu harta, rezeki yang cukup. Nggak enak juga panjang umur, sehat walafiat, duit kagak punya, kagak bisa ngerokok, kagak bisa ngopi,
Ibu-ibu juga nggak bisa belanja, jikir juga puyeng. Ya, jikir mulu kata ibu-ibu, bilang ke lakinya. Ya, makan tuh jikir bang. Ya, dapur bisa gagal ngebul, baju baru belum dibeli dan sebagainya, anak bisa susu belum kebeli, puyeng juga kita. Kalaupun ngakunya kita orang torikoh, tasawuf, ya, kita ngaku, kita mau orang tauhid, MPTT, duit nggak punya juga puyeng. Bener nggak? Bohong, orang nggak punya duit puyeng, apa nggak puyeng? Bohong. Ya kecuali wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampang-tampang kita mah, ya, ini aja udah puyeng deh. Ya, bini belum beli baju baru deh, anak juga belum beli baju baru. Ya kan, duit kita nggak pegang tuh, susah. Itu suluk juga puyeng, atau mungkin malam kita murokobah. Ya kan, murokobah ujungnya apa? Zikir bukan ingat ke Allah, tapi ngarep duit lagi kan. Maka kata Imam Ghazali, minta ya rezeki yang cukup. Kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairu rezeki yakfika. Rezeki yang paling baik adalah yang cukup, bukan yang banyak, tapi yang cukup. Pengen beli susu ada cukup. Ya, pengen beli baju ada cukup. Pengen beli mobil ada. Enak kan begitu? Ya? Maka minta rezeki yang cukup. Gitu. Maka ada orang yang dikasih umur panjang, sehat walafiat, rezekinya cukup. Tapi semuanya itu kata Imam Ghazali, ya, masuk kategori nikmatun sugro, ay nikmatun saghirah, nikmat yang kecil. Ya, selama ini kita cuma minta itu tuh, nikmat yang kecil. Maka hendaklah engkau minta nikmat yang besar, nikmatun kubro, ay nikmatun kabirah. Apa? Ta'atullahi wa rasulih. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Bisa ibadah itu nikmat besar. Jadi kalau kita paham seperti ini, nggak ketipu kita. Jangankan orang biasa, orang toriko kalau nggak paham ini bisa ketipu kita. Artinya apa? Ketika nanti ada orang yang diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya cukup, kemudian dia bisa ibadah, sempurna banget tuh nikmat Allah dikasih oleh dia. Buat kita misalnya nih dikasih umur panjang, alhamdulillah ya Allah, Engkau kasih saya umur yang panjang ya Allah, dan jangan umur yang panjang ini melenakan saya ya Allah, sehingga saya nggak ibadah kepadamu ya Allah. Dikasih misalnya umur yang pendek pun juga kita nggak ngeluh ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, umur saya pendek ya Allah, Engkau memang sudah takdirkan ya Allah, asalkan umur yang pendek ini ya Allah, saya masih bisa ibadah kepadamu. Jadi ujungnya kita ngelihat ibadah. Dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah, saya dikasih sehat ya Allah, jangan sampai nikmat sehat ini bikin saya terlena. Ya, saya bukannya ibadah kepadamu ya Allah, saya pergi-pergian dan sebagainya. Jangan sampai ya nikmat sehat ini menjauhkan saya dekat denganmu ya Allah. Tolong ya Allah, nikmat sehat ini ya Allah gunakan supaya saya juga bisa ibadah kepadamu. Dikasih sakit nggak ngeluh, nggak apa-apa ya Allah, saya sakit, asal saya masih bisa ibadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Al-Kamil Fiqh Tarikh, Nabi Ayub alaihissalam itu beliau kan digoda sama iblis laknatullah alaih, dan iblis izin dulu ke Allah. Jadi segala sesuatu, segala kejadian pasti dengan irodah, ya, dengan ketentuan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian apapun, orang zolim sama kita, orang sayang sama kita, duduknya kita di sini, semua tentu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis datang ke Allah, ya Allah izinin saya pengen uji Nabi Ayub alaihissalam. Pantas Nabi Ayub dia bisa ibadah ya Allah, karena dia dalam keadaan sehat walafiat, kaya raya, dan anaknya sukses ya Allah. Kata Allah, silakan diuji. Nabi Ayub diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sama iblis. Iblis itu ngumpulin jin-jin dedengkot, ya, afarit, jamak daripada ibrit. Jin ibrit dikumpulin. Ngapain? Kata iblis, wahai pasukanku, ya,
bikin Nabi Ayub dalam keadaan miskin. Itu yang pertama. Hartanya habis, sedikit pun kagak ada. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, beliau tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis nggak mau tinggal diam. Namanya iblis, dia kalau udah ganggu pengen terus-terusan supaya kita ngikutin dia. Ya Allah, pantas aja Nabi Ayub dia ibadah kepadamu ya Allah. Anaknya bersehat, anaknya bersukses menopang Nabi Ayub. Coba kalau anaknya pada mati ya Allah, diizinin sama Allah. Ada pak, anak-anaknya itu dengan izin Allah melalui iblis laknatullah alaih semuanya mati. Ketika mati, memang Nabi Ayub dalam keadaan sedih, tapi beliau masih yahmadullah. Nabi Ayub masih bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yasbiru 'alal bala, dan beliau sabar terhadap musibah. Wa yashkuru 'ala ni'am. Kemudian tetap Nabi Ayub bersyukur terhadap nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ibadah kepada Allah. Iblis datang lagi, ya Allah, pantas Nabi Ayub. Ya, dia kalaupun misalnya udah nggak kaya, anaknya pun juga udah pernah mati, dia masih ibadah karena dia masih dalam keadaan sehat walafiat. Coba kalau dia mati, kalau dia sakit ya Allah, sama Allah diizinin. Pak, yang ketiga, kesehatan Nabi Ayub alaihissalam, ya itu diambil, dikuasai oleh iblis laknatullah alaih. Sakit Nabi Ayub tiga yang nggak bisa dikuasai sama iblis laknatullah alaih. Yang pertama, akal. Karena akal ini untuk berpikir. Kita itu Pak Bu, bagaimana pikiran kita mau ngarahin kemana? Kita ketemu orang nih, pikiran kita misal udah sujud sama orang, terus aja sujud aja. Maka hati kita mengandalkan atau mengarahkan pikiran. Ya, ada nanti buat sendiri pikiran itu yang panjang. Di dalam kitab hikam pun juga pikiran ini pun juga nanti menentukan kondisi hati. Ya, bisa dibalik nanti kondisi hati juga ke pikiran. Tapi yang pertama ini pikiran. Karena orang dia taklif dibebani syariat, ya salah satunya adalah kalau dia punya pikiran. Maka orang gila kagak wajib sholat, kagak wajib puasa. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran. Maka ada orang kalau misalnya dia kagak sholat, kagak puasa, berarti nggak jauh beda sama orang gila, bener ya? Karena dia nggak mensyukuri dikasih nikmat akal. Itu yang pertama. Iblis nggak bisa menguasai akalnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian yang kedua, yang nggak bisa dikuasai iblis adalah lisan, lidah. Lidah ini senantiasa Nabi Ayub alaihissalam bertahmid, bertasbih, yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sekiranya kita dalam keadaan sakit, kita masih dikasih akal, pikiran, juga lidah yang masih bergerak, alhamdulillah, kita masih bisa ibadah, kan begitu. Yang ketiga yang gak bisa dikuasai iblis terhadap Nabi Ayub adalah hati. Oh, hati ini luar biasa, ya. Hati ini adalah sumber daripada segala hal yang ada di tubuh kita semuanya. Hati kita kotor, semuanya kotor. Hati kita bersih, itu juga semua bersih. Ibadah-ibadah kita yang kita lakukan sebanyak apapun, malam kita tahajud, kemudian siang puasa, hati masih kotor, kagak ada apa-apa. Sampai Imam Ghazali beliau bilang, kalau seandainya ada orang yang dia sholat tahajud tiap malam, dia puasa sampai ratusan tahun pun, kalau hatinya tidak bersih, di dalamnya masih ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kotoran-kotorannya, maka tidak berdampak apa-apa buat dirinya. Maka sayang, ya, kita puasa, kemudian kita mulai qiraatul Quran, baca Quran dan sebagainya, kemudian hati kita masih kotor. Tiga hal ini Nabi Ayub alaihissalam, ya, dalam keadaan kondisi sakit pun juga masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi nikmat yang kedua, kalaupun sakit, ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho ya Allah, dalam keadaan sakit, asal jangan engkau cabut ya Allah nikmat saya bisa ibadah dan merasakan nikmatnya ibadah. Kalaupun sekiranya kita nanti dikasih uang yang banyak, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau jadikan saya kaya raya,
uang yang banyak ya Allah, tapi jangan sampai ya Allah harta yang banyak ini melarikan saya dari dekat ibadah kepadamu ya Allah. Kalaupun misalnya mohon maaf kita dikasih sama Allah miskin, harta yang sedikit, kita masih bisa ngomong ya Allah nggak apa-apa ya Allah. Saya mungkin dalam keadaan susah ya Allah, dalam keadaan nggak punya duit ya Allah, orang lain mungkin kaya ya Allah, asal jangan kau cabut ya Allah, saya bisa ibadah kepadamu ya Allah. Saya ridho ya Allah, asal saya masih bisa ibadah kepadamu ya Allah. Insya Allah. Kalau begitu Pak, yang kita puyengin apa? Hah? Yang kita puyengin nggak ada, kecuali kita bikin kita bisa ibadah sama Allah, maka itu doa benar. Kayak kita suka terganggu sama orang lain atau terganggu dengan nikmat kecil tadi. Jadi alasan supaya kita nggak ibadah sama Allah. Nikmat yang kecil kita kejar, nikmat yang besar kita abaikan. Ini kan kembali. Mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan kita punya duit, dalam keadaan kita nggak punya duit pun juga, asal kita bisa ibadah, alhamdulillah. Kita bisa sehat kumpul begini, alhamdulillah Pak, ini sama guru kita dan sebagainya. Berarti Allah sudah menitipkan kita nikmatun kubra, nikmat yang besar. Dan ini harus kita syukurin, harus kita kuat, kita jaga. Nanti ada pembahasan yang terakhir, nikmatun kamilah, nikmat sempurna dari semua itu apa? Yaitu manakala kita sudah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, udah masuk surganya Allah, ketemu Allah, itu nikmatun kamilah, nikmat yang sempurna. Jadi kalau kita paham ini ya, nanti kita jadi apa? Hidup tenang aja kan? Punya duit alhamdulillah, nggak punya duit bisa ngomong gitu. Insya Allah. Mau ngomong gampang ya, dengerin gampang, praktekin aja benar. Lah sama saya juga kadang juga kalau lagi enak hati, lagi kuat gitu. Saya kuat bini kagak. Bener kan, kita juga kan suka terganggu juga sama pasangan, sama anak dan sebagainya. Cuman diarahin dikit-dikit. Enaknya itu kalau laki ya suami istri kemudian satu frekuensi kan enak. Di bapak nih datang ke sini nih, yang punya istri ya, yang punya istri, kemudian paham, laki gua mah ngaji, ya nggak apa-apa dah daripada kemana-mana. Pulang jam berapa juga alhamdulillah, enak kita duduknya juga tenang gitu. Nah coba kalau kita duduk begini, bini emang udah kagak ngizinin dari tadi, WA aja. Kapan pulang, zikir juga kagak khusyuk, sholawat juga nangis bukan karena Nabi. Takut dimarahin sama bini gitu ya. Ajak bini pelan-pelan. Itu pertama yang harus mungkin kita pahami, bahwa nikmatun kubra tadi harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita nggak terkecoh. Jadi nanti gini, kalau lihat ada orang yang kaya, kita nggak ketipu. Lihat lu, dia kaya, iya sih, tapi ibadahnya bagus, boleh tuh kita iriin. Tapi kalau misalnya kaya, ya kaya doang, tapi nggak ibadah, anaknya pada begitu, istrinya juga begitu. Mendingan gua ada, kalau misalnya kagak ada tapi bisa ibadah. Cuma jangan diomongin depan orang ya, jangan berantem. Ya ini membuat kita senantiasa dalam keadaan bersyukur. Itu cuma kurang nggak bersyukur doang sama Allah. Dan iman itu kan 3 sebenarnya fondasinya. Yang pertama sabar, yang kedua syukur, yang ketiga ridho. Apalagi orang kalau bisa sabar pasti bisa syukur. Orang bisa bersyukur pasti bisa sabar. Orang bisa syukur dan sabar pasti dia ridho terhadap ketentuan Allah. Ini kita mohon maaf, ibadah sebentar baru sedikit, protes ke Allahnya udah banyak banget. Proposal tiap malam ke Allah banyak banget. Pengen pulang kampung ya Allah nggak bisa, tapi nggak ada duit segala macam, terus begitu. Yang ketawa-tawa kayaknya memang pulang kampung nggak punya duit ya. Ada. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih hidup repot nggak kalau gitu? Enggak kan? Ini yang kalau dalam kata saya pernah diskusi dengan ada wali Toriko Satoriyah. Beliau nyebutnya yaitu
The power of biasa aja. Itu biasa aja. Bapak tadi sholat maghrib di sini kan, kemudian taraweh, lama sampai setengah 10, bahkan mungkin tahajud. Kita pulang nih dari sini. Ada tetangga kita yang dia nggak taraweh. Dalam hati ngomong gitu, ya kagak taraweh dengan gua. Itu masih ketipu tuh ibadah. Jadi kita pulang taraweh, melihat teman kita nggak taraweh, biasa aja nggak apa-apa. Oh mungkin dia misalnya, ya dia nggak taraweh karena dia kerja. Ya kalau kita ngomongin fikih, kerja ya kemudian menafkahi dirinya supaya dia nggak minta-minta atau menafkahi anak dan istrinya, hukumnya wajib. Sedangkan sholat taraweh hukumnya sunnah. Terus wajib sama sunnah menangan mana? Wajib. Lah bagusan dia kerja. Kita yang sunnah sombong. La ilaha illallah. Ketawa setan ya. Lu yang paling bagus, paling soleh, paling banyak ibadahnya. Dalam hati, iya juga ya, gua doang di kampung nih yang paling soleh. Ini kalau begini kita semakin banyak ibadah, semakin jauh Allah. Karena merasa bahwa ibadah yang kita kerjakan itu adalah melalui diri kita, bukan pemberian Allah. Nah, ini yang sudah ketipu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini malam ke-11. Ya kalau berbicara masalah puasa, itu ada di dalam kitab tentang puasa, ya, tentang puasa dikarang oleh Sayyid Syarif Abbas Al-Hasani An-Naqsabandi. Ini seorang ulama tasawuf. Beliau membagi orang yang berpuasa itu menjadi 3 tingkatan. Wa'lam anna lis-shaimi maratib salasah. Yang pertama al-kaffu anis-syahwatain. Yang tingkatan yang pertama nih, puasa itu kita menahan dari 2 syahwat. Ya, al-batni wal farji. Perut sama kemaluan. Ya, dari tadi tuh menjelang imsak ya, subuh sampai maghrib. Kita kagak makan, kagak minum segala macam. Wahwa annal maratib. Ini tingkatan yang paling dasar. Dan ini buat puasanya orang-orang awam. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kafrul jawari anil ma'asi wa taqiyyuha bit-ta'ati. Tingkatan yang kedua dia udah bisa nahan tadi ya 2 syahwatnya. Kemudian apa? Dia bisa menahan jawari anggota tubuhnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil ya itu jawari semuanya dia gerakan, dia tunjukkan ibadah kepada Allah. Jadi cuma bukan dia bisa mampu tidak maksiat, tapi dia juga sudah mampu ibadah. Tapi kalau berbicara masalah gedean mana, ya gampangan atau susahan mana, kita ibadah sama jauh maksiat. Ulama-ulama mengatakan bahwa lebih susah menjauhkan diri kita dari maksiat ketimbang kita berbuat taat baik. Kalau berbuat taat baik semuanya hampir sama gampang. Tapi kalau jauh dari maksiat itu perlu pertolongan i'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang misalnya begini, Pak, Bu. Misalnya disuruh gurunya nih. Ya, disuruh gurunya malam muraqabah ya, zikir. Ya, kemudian malas tuh. Ya, malas. Ya, kemudian gurunya tahu, nah di murid malas sama zikir juga. Jadi kata gurunya, kamu kalau memang nggak bisa zikir, ya, yang penting jangan tidur. Keluar rumah, duduk di teras. Gitu. Ngapain guru? Duduk aja di teras. Bener tuh, dikerjain. Ya malamnya dia malas zikir. Wih, kata guru gua, keluar rumah nih. Bener dia ke teras. Ketika dia di teras, ya otomatis dong dia ngelamun, otomatis dia berpikir, subhanallah ilahnya indah bener ya, bintang-bintang indah bener ya, ini udara sejuk. Sadar nggak dia sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Nggak sadar. Tuh, bapak-bapak ibu juga boleh praktekin, cuma jangan tiap malam. Ini namanya kita malas beneran itu mah ya.
kalau misalnya kita datang malas, memang kagak bisa zikir atau kurang sehat segala macam, keluar rumah. Lihat, ya, lihat apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya kita tetap ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, kita balik lagi untuk yang kedua, tingkatan itu dia sudah bisa menjauhkan diri dari maksiat dan juga sudah taat. Tapi belum seberapa, masuk tingkatan yang ketiga, yaitu kaful qalbi amma siwallah. Yang ketiga yaitu dia udah nggak ngomongin masalah syahwat lagi, dia udah nggak ngomongin jauh dari maksiat dan bisa ibadah. Karena yang ketiga ini adalah dia sudah bisa menahan dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tingkatan guru-guru kita nih. Hatinya manteng ke Allah, berharapnya kepada Allah, bersandarnya hanya kepada Allah, ingatnya kepada Allah. Dan ini susah untuk kita lakukan. Kalaupun kita punya irodah, kecuali bantuan guru kita. Ya. Jangan suka ngukur-ngukur ibadah kita yang zahir dengan guru kita yang kelihatannya nggak ibadah. Nafas guru kita Abuya dengan ibadah kita seumur dunia, malam tahajud, siang puasa, nggak ada apa-apanya. Seulangi lagi, ibadah kita malam tahajud, siang puasa, kita ibadah seumur dunia dengan nafasnya Abuya, satu nafas nggak ada. Maka ada kalimat tadi, kita itu harus merebut supaya nama kita, wajah kita ada di hati Abuya. Hati Abuya senantiasa ingat ke Allah, di situ ada kita, di situ turun rahmat buat kita. Alhamdulillah. Makanya wajib bertorikoh, wajib berguru ke situ sebenarnya. Makanya di dalam kitab Sukul Arba, ya, ini berbicara masalah umur. Orang kalau sudah umur 40, ya, kata Habib Umar Al-Attas, hendaklah dia mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan saya lihat umur udah 40 ke atas semua nih ya. Ada yang di bawah 40, kayaknya kagak ada ya. Muka-muka sakatul maut semua ya. Muka uzur deh ya. Kalau udah di atas umur 40, hendaklah dia mengambil perjanjian kepada Allah. Apa yang dia ambil perjanjian? Yang pertama, hendaklah dia banyak melipat kasur tidurnya. Maksudnya apa? Jangan tidur, boleh sedikit mah, ya, jangan tidur. Satu. Yang kedua, hendaklah dia menganggap bahwa dia adalah seorang musafir. Musafir itu di dunia nggak boleh lama-lama, nggak boleh terlena, karena tujuan dia adalah menghadap Allah. Kita cuma musafir doang. Yang kita di dunia cuma sementara, tujuan kita nanti kepada Allah. Maka perbanyak amal ibadah, maka jangan banyak tidur, kan begitu. Yang ketiga, hendaklah dia berpikir bahwa nafas dia setelah umur 40 tahun itu lebih berharga 100 tahun dibanding umur dia sebelum umur 40. Kenapa? Karena dekatnya kita dengan kematian. Maka orang paham ini, dia akan sayang umurnya. Coba lihat guru-guru kita, sangat sedikit tidurnya. Kenapa? Karena sudah menganggap bahwa beliau dekat dengan kematian. Kita memang jarang sekali berpikir bahwa kematian dekat dengan kita. Padahal di dalam kitab yang lain itu malaikat maut sehari semalam 5 kali ngeliatin kita, mantauin kita 5 kali. Cuma nunggu waktu doang, pas waktunya habis kita dicabut. Gitu. Kalau paham dan tahu bahwa kita ditongkrongin malaikat maut 5 kali, manusia tidak ada yang dia berani untuk melakukan maksiat kepada Allah. Nah, itu 3 tingkatan orang yang puasa. Ya, yang pertama menahan syahwatnya, kemudian menahan dirinya dari maksiat, kemudian diarahkan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, menahan dirinya ya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mu'allif
ya, Sayyid Syarif Abbas Al-Hasani An-Naqsyabandi, beliau pun juga berkomentar satu ayat yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat tattaqun di sini agar kalian bertakwa, beliau membagi juga menjadi tiga. Wa'lam annat taqwa ya marotibah salasan. Ketahuilah bahwa ketakwaan itu ada tiga. Yang pertama takwal awamir, ketakwaan terhadap perintah-perintah. Kita ngerjain sholat, zakat, segala macam, itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah. Apa yang datang dari Rasul ambil, apa yang dilarang jauhin. Bertakwalah kepada Allah. Satu, ya, kita bisa mengerjakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, takwal qulub, takwa hati. Wa minha takzimul haqqi wa ahli. Apa yang dimaksud dengan takwal qulub, takwa hati, yaitu mengagungkan kebenaran dan ahli kebenaran. Ya, hati ini harus bisa mengagungkan perintah-perintah Allah, kebenaran-kebenaran yang datang dari siapapun, dan juga harus bisa menghormati orang yang membawa kebenaran. Di sini misalnya kita dibimbing oleh wali, harus mengagungkan orang yang membawa kebenaran, dan itu bentuk dari ketakwaan hati. Nggak bisa kita taslim ikut kebenaran, tapi kita nggak taslim dengan orang yang membawa kebenaran. Mana mungkin? Misalnya kita membenarkan apa yang disampaikan oleh wali, tapi kita nggak suka dengan walinya. Loh, kok bisa begitu? Apa bedanya sama Abu Jahal kalau begitu kita? Abu Jahal dekat sama Rasulullah, tapi nggak senang sama Rasulullah. Maka ajaran dan orang yang membawanya pun juga yang harus kita agungkan. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya sesungguhnya hal tersebut ya berasal dari ketakwaan hati. Berarti kalau ada orang yang dia tidak memuliakan, mengagungkan kebenaran dan orang yang membawa kebenaran, ketakwaannya di sisi Allah dipertanyakan. Yang ketiga, imtihanu taqwal qulub, ujian ketakwaan hati. Nah ini nih yang suka kecolongan juga kita. Ya. Takwal awamir udah, takwal qulub sudah. Di takwal qulub ini ada imtihan, ada ujian. Wa minha, kata Syaibul Mu'allif, al-adab was-suhbah wal khidmah. Ujian daripada ketakwaan hati adalah yang pertama adab. Adab kita terhadap Allah, adab kita kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ya, orang yang nggak punya adab kayak nggak punya ilmu. Orang yang nggak punya adab kayak nggak punya agama. Ya, maka kedepankan akhlak dibanding ilmu. Bapak ibu boleh mungkin lebih pintar, ya lebih kaya, tapi kalau sekiranya nggak punya adab, maka semua kekayaan kepintaran itu kagak ada apa-apa. Apalagi dalam dunia tasawuf, dalam dunia thariqah, adab sangat diunggulkan. Ya, Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ulama-ulama semuanya, bahkan Abu Ya pasti mengajarkan at-thariqatu kulluha al-adab. Thariqah isinya semuanya adalah adab. Ya. Maka ada sahabat ketika beliau mengangkat suaranya sedikit aja, itu jadikan contoh. Itu. Ya. Innal ladzina yabuduna aswatahum inda Rasulillah. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka adalah orang-orang yang diuji hatinya oleh Allah untuk ketakwaan. Kita merasa mungkin ibadah bisa, ilmu punya,
Iman mungkin ada, tapi akan diuji. Ngomong kita sama guru kita lebih kenceng apa kakak, itu aja udah tolak ukur. Saya yakin wali di hadapan Abu ya nggak pernah ngomong tinggi daripada suara Abu ya sendiri. Kalau wali bisa, kenapa kita enggak? Kita kan suka kecolongan, udah dekat sama guru aja dah, ya, udah melihat kekurangan guru, di situ kita suka keceplosan, ngomongnya tinggi, ngomongnya sembarangan. Di situ lagi diuji ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus semakin dekat, dan kalaupun kita tahu kekurangan guru kita, tetap kita bisa mengagungkan, memuliakan guru. Itu namanya adab. Yang kedua, suhbah. Tadi sudah disinggung, nggak usah lebih. Bener, kita dalam menuju Allah nggak bisa sendirian. Perlu pertemanan seperti ini. Ya, semakin sering pun juga kita akan semakin bagus. Karena biasanya iman kita naik turun ketika ada teman kita yang lebih bagus imannya ngumpul dengan kita, ngecas. Itu. Apalagi kalau kita kumpul duduk bersama guru kita, subhanallah. Kita akan ingat Allah, kita akan ingat kelupaan kita, kealpan kita, kekurangan kita. Maka suhbah itu bagian daripada thariqah, bagian daripada ilmu atau perilaku yang harus kita kerjakan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada sudah suhbah. Yang terakhir, khidmah. Khidmat kepada siapapun, kepada guru kita pasti, pun khidmat kepada teman kita, pun khidmat kepada istri, pun khidmat kepada anak. Kita suka mohon maaf lupa diri ya terhadap misal teman kita, biarin aja dia mah, yang penting gua dulu. Itu udah merusak hati tuh. Sampai ulama thariqah, kenapa kita misalnya ada makanan begini nih, kemudian teman kita belum dapat, kita duluin tuh. Itu supaya menghancurkan keegoan, ananiyah di dalam hati kita, dan belajar supaya kita lebih tawa. Maka orang-orang yang dia mengaku ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus, ya, maka tadi dia harus memperbaiki adabnya, suhbahnya, dan khidmat. Ini ya ada semuanya di dalam puasa. Digembleng zohir kita, ruhani kita. Ya, cuman puasa doang Pak, Bu. Kalau kita ibadah itu kayak hati itu dilihat sama Allah, merasakan. Contohnya nggak usah jauh-jauh, bapak ibu ya, kemudian tadi misal sholat maghrib atau sholat isya, kumur ngambil air 3 kumuran, yang keluar 3-3-nya apa kagak keluar sama sekali, pasti keluar kan. Misalnya tadi dah sholat johor, kita kumur itu air pasti kita keluarin, padahal nggak ada yang tahu kan, kita nelen kan. Di situ tuh kita merasa bahwa dilihat sama Allah. Makanya pantas ya puasa ini cuma milik Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah bilang, kullu amal ibni adam lahu illa shauma wa ana ajzibihi. Semua amal ibadah yang dilakukan oleh manusia punya mereka semua, kecuali puasa dia punyaku, kata Allah. Bapak sholat, ibu sholat, nanti pahalanya ada udah. Zakat udah ada juga Allah kasih, ya. Kemudian haji udah ada, sedekah semuanya. Tapi untuk puasa nggak ada yang tahu. Ulama menerangkan kalimat wa ana adzibihi as-saumali itu dengan mengatakan hadhihi isyaratun, ini isyarat bahwa tidak ada satupun manusia yang tahu kadar pahala puasa yang Allah akan kasih. Sampai malaikat nggak tahu, Rasul pun juga nggak tahu. Bayangin. Yang pertama, yang kedua, ternyata ya Allah simpen ini pahala puasa untuk abdun mu'minun fazirun aw asi, buat seorang hamba yang dia beriman, dia punya maksiat sama Allah. Nanti di yaumil qiyamah nih, pas lagi disidang sama Allah, kemudian ada orang-orang yang dia zolimi datang, ya Allah
Ini orang memang dia ibadahnya bagus, tukang zikir, kumpul lama ulama, tapi dia pernah nyakitin saya Allah. Maka pahala orang yang tadi diambil. Terus begitu sampai pahala itu habis. Yang tadinya dia masuk surga nggak jadi. Kenapa? Pahalanya habis. Pas udah habis masih ada yang datang, teman-temannya, saudaranya, ya Allah saya juga ya Allah, dia pernah zolimin saya ya Allah. Karena memang ini orang udah nggak punya pahala, maka orang-orang yang dia zolimin, ya dosa-dosanya sama Allah ditransfer, diambil, dipindahkan kepada orang tersebut. Na'udzubillah min. Itu orang Pak, ya, abdun mu'minun fazirun ay'asi, dia udah putus asa, ya Allah celaka saya. Apa kata Allah? Ya abdi innaka la tuzlam, wahai hambaku sesungguhnya engkau tidak dizalimin hari ini. Laka indana hasanatun ma akhadnaha, ada satu kebaikan punya kamu yang belum kami ambil buat kamu. Mahia ya Allah, apa dia ya Allah? As-sawm, yaitu puasa. Nah, puasa datang itu. Puasa datang kemudian ya menggiring dia, memberikan syafaat dia sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai ya untuk menjauhkan kita dari api neraka. Tapi mohon maaf, ada ilahnya, ada istisna, ada pengecualian. Pengecualian kalau ada orang yang dia puasa ya, selama perisai itu, tameng itu nggak dia rusak, nggak dia robek. Kalau dia robek, dia rusak, nggak dapat dia. Dengan apa dia robek, dia rusak puasanya? Bil ghibati wan namimah, dengan ngomongin orang, dengan suka dia mengadu domba. Nauzubillah min. Mudah-mudahan puasa kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, panjang kalam pasti ada salahnya ya, dan sekali lagi semoga Allah berikan kita taufik hidayah dan istiqomah agar kita senantiasa ikut dengan guru kita sampai kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mahal, dekat ikut dengan orang soleh itu mahal, sangat mahal. Dan bersyukur di situ. Saya pribadi aja ngarepin pahala ibadah, ada apa-apanya baca Quran. Cuman berharap saya cinta sama orang soleh gitu aja. Saya cinta sama guru saya, sama Abuya, sama Kiai Jibin, sama Wali. Cuman itu doang udah. Andalan saya. Nggak ada lagi ibadah kita. Khusyuk sholat juga kagak, baca Al-Quran masih hitung-hitungan. Ya, ngejar hatam tapi berbelepotan baca Qurannya. Kita nggak bisa ngandelin ibadah kita kecuali tadi kita cinta kepada orang-orang soleh, terutama kepada guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan kecintaan kita kepada guru kita. Mohon maaf sekali lagi. Mari sama kita berzikir, semoga